Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semuanya, teman-teman semua, sedulur-sedulur semuanya. Alhamdulillah, hari ini memasuki hari ke-14 saya karantina. Insya Allah besok atau lusa itu swab lagi, swab PCR. Kalau memang nanti setelah 3 hari hasilnya negatif, insya Allah tanggal 15 berangkat ke Singapura, insya Allah ya. Nah, hari ke-14 ini hari terakhir saya bercerita teman-temannya, sesuai yang saya janjikan dari awal karantina itu. Saya akan membuat program 14 hari bercerita, dan selama 14 hari itu setiap hari saya bikin satu video gitu. Video tentang pengalaman kerja gitu kan. Nah, alhamdulillah cerita saya dari hari ke-1 sampai hari ke-11 itu mengenai sekolah, kerja ke satu tempat ke tempat lain, sampai hari terakhir saya kerja itu yang hari ke-11 itu saya cerita itu saya sudah kerja di kapal pesiar. Kemudian hari ke-12 saya bercerita lain lagi ya, tentang apa itu hari ke-12 tuh, aku lupa hari ke-13. Nah, ini hari ke-14 nih ya. Hari ke-14 teman-teman, saya akan bercerita tentang sebuah bendera merah putih teman-teman. Nah, kenapa saya di hari terakhir bercerita ini, hari ke-14 saya bercerita tentang bendera? Karena ada pengalaman tentang bendera pada diri saya teman-teman. Sebelumnya saya akan pasang dulu bendera ini. Seperti biasa saya pasang di tiang lampu ini di belakang saya ini ya, di pojok kamar ini. Jadi teman-teman, dari hari pertama saya masuk karantina, masuk ke kamar ini, hari pertama itu juga bendera sudah saya pasang di tiang belakang saya itu. Kemudian tadi pagi saya cuci ini bendera, saya kasih ke laundry, staf hotel laundry. Kemudian sore ini tadi udah diantarkan ke kamar saya, dan saya akan pasang kembali ini bendera merah putih ya. Bendera merah putih. Oke, kita pasang dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Alhamdulillah, bendera sudah saya pasang. Jadi ceritanya begini teman-teman. Saya itu bisa dibilang 6 tahun terakhir lah. 6 tahun terakhir ini kemana-mana selalu bawa bendera teman-teman. Nah, berawal dari waktu saya ada di Makassar. Kebetulan waktu di Makassar itu kan saya datang 2014. Kemudian awal 2015 itu di kamar saya itu kok kosong, nggak ada pemandangan yang enak gitu kan, kok nggak rame gitu kan. Artinya ya kosong ngomplong, nggak ada di dinding tuh, nggak ada tempelan apa-apa, nggak ada lukisan, nggak ada apa gitu kan. Akhirnya saya datang ke sebuah pasar di daerah Karebosi di Makassar itu. Kemudian saya cari bendera merah putih. Saya beli bendera ini ukuran yang kecil aja ya. Berapa ukuran kecil lah. Saya beli bendera ini 2.
Jadi ini yang satu yang selalu saya bawa, yang satu lagi waktu di kapal dipinjam teman saya untuk keperluan apa itulah. Terus dipinjam teman saya, nggak dibalikin, mungkin lupa, tapi nggak apa-apa lah, biarlah buat mereka lah. Nah ini yang selalu menemani saya kemanapun saya pergi kan. Waktu itu di Makassar saya beli 2 bendera, kemudian saya juga beli poster-poster teman-teman. Saya beli poster Garuda, burung Garuda, saya beli poster presiden. Semua presiden dari awal sampai akhir itu yang nggak ada cuman presiden perempuan Megawati waktu itu. Nggak, waktu itu nyari nggak dapet kan, nyari kan. Terus poster pahlawan revolusi, poster pahlawan nasional saya itu beli. Ada juga Wali Songo, ada juga kaligrafi gitu. Jadi saya padukan antara nasionalis dan religius gitu kan, perpaduannya itu kan. Terus kemudian bendera. Nah di kamar saya itu poster-poster saya tempel-tempel di dinding, kemudian benderanya saya taruh di sudut kamar seperti ini persis, pakai gagang sapu yang panjang itu yang udah nggak kepake, saya taruh, terus saya tali, selalu ada bendera di kamar saya itu. Nah jadi semua teman-teman saya yang di Makassar yang kerja di Hoshi Bakery, yang ngelihat kamar saya itu, mereka semua tertawa. Mereka bilang kamarnya Riko rame kayak anak-anak, kamarnya Riko kayak anak TK katanya. Wah kalau masuk kamarnya Riko ini bernuansa seperti kembali ke masa SD, masa TK katanya kan, rame katanya. Tapi nggak apa-apa, saya mah biasa orangnya kan kalau begitu kan. Nah setiap di Makassar pun, setiap saya mau bepergian lumayan jauh gitu, bendera saya lepas, selalu saya bawa taruh tas. Contoh ke Malino gitu kan, ke Malino, terus ke Bantimurung itu, ke Galesong itu saya selalu bawa bendera. Ada spot-spot tempat foto-foto bagus di air terjun atau di sebuah bukit-bukit, itu saya foto, pasti saya selipkan foto ada benderanya gitu kan. Nah pernah suatu ketika juga waktu di Malino dan di Galesong tuh, waktu saya bawa bendera itu ada salah satu teman saya komplain dalam artian kayak kayak nggak suka gitu loh saya bawa bendera. Dia bilang malu, itu bikin malu gitu kan, ngapain norak itu, lebay gitu kan. Nah saya kecewa, ada teman saya bilang begitu loh. Terus saya bilang, loh ini yang saya bawa ini bendera kebangsaan, bendera negara kita, bukan negara Israel. Kecuali saya bawa bendera Israel boleh kamu marah kan, saya bilang gitu kan. Nah tapi nggak banyak juga teman-teman yang senang ketika saya bawa bendera. Awalnya mereka biasa-biasa aja, nggak mempedulikan, tapi ketika saya sudah foto memakai bendera gitu, mereka kok ada ketertarikan, kayaknya bagus, pinjem juga bendera, ikut foto pakai bendera gitu kan. Nah tapi bahkan ada juga wisatawan lain yang datang ke tempat pantai itu kemana, yang lihat saya bawa bendera tuh, ada juga yang pinjem bendera hanya untuk berfoto teman-teman. Karena dia senang dengan bendera, mereka nggak bawa bendera, mereka pinjem bendera saya hanya untuk berfoto-foto gitu. Artinya ya biasalah di dunia ini pro kontra ya, seperti halnya di Indonesia ini. Kalau ketika kita bawa bendera itu ada teman-teman yang senang, tapi ada juga yang bilang norak lah, malu-maluin lah, lebay lah. Tapi insya Allah sebagian besar senang lah. Kenapa? Orang bendera kita sendiri gitu kan, gitu teman-teman. Nah sementara setelah saya pergi pulang dari Makassar itu, udah nggak kerja lagi di situ kan, itu semua yang ada di kamar saya itu poster-poster segala macam itu, yang saya bawa cuman bendera teman-teman. Bendera saya lepas, saya lempit, saya masukkan ke tas, saya bawa pulang. Tapi poster-poster yang lain tuh enggak. Tapi dengar kabar waktu saya pulang itu poster-poster sama teman-teman saya, beberapa teman ngambil posternya dibawa pulang, mungkin ditaruh di rumahnya atau gimana. Alhamdulillah masih bermanfaat gitu kan. Karena daripada yang nggak suka nanti dibuang atau turunin taruh nggak dipakai, itu kan sayang kan. Tapi kalau ada yang ngambil dipakai, itu bermanfaat, seneng aku. Nah kemudian selepas dari Makassar, kemanapun saya pergi saya bawa ini teman-teman, bawa bendera. Contoh saya waktu ke kampung Inggris, Kediri, waktu saya belajar bahasa Inggris di sana, saya bawa bendera itu. Saya bawa bendera. Kemudian saya bawa ke daerah Malang itu, jalan-jalan ke Malang, ke pantai itu bawa bendera. Bahkan ada beberapa orang yang pinjam bendera untuk foto ya kan. Kemudian saya ke Gunung Kelut sama teman-teman tuh rame-rame, itu ada sekitar 15 orang lebih.
Itu juga saya keluarkan bendera saya dengan bangga, saya bawa bendera saya dengan lari-lari, kemudian kita foto rame-rame membawa bendera. Terus waktu di pantai Gondong Mayat di Blitar juga saya bawa bendera, juga ada juga foto sama teman-teman bawa bendera. Kemudian yang paling keren waktu kami di Gunung Bromo, waktu kami ke Bromo itu 8 orang, itu kami foto bawa bendera, itu banyak lah foto-foto kami bawa bendera itu. Kemudian ada beberapa orang bule, 4 orang bule lah, pasang-pasangan itu di situ kan. Kemudian saya minta foto bareng mereka. Saya bentangkan bendera merah putih. Saya bentangkan bendera merah putih. Bentar. Saya bentangkan bendera merah putih. Kemudian mereka senang. Mereka bahkan pinjem bendera kami untuk foto juga, masih foto bareng-bareng, tapi mereka yang pegang bendera, tapi benderanya dibalik teman-teman. Dari merah putih menjadi putih merah gitu. Menjadi putih merah. Ternyata dia berasal dari sebuah negara yang benderanya itu warnanya putih merah gitu, bukan kebalikan bendera kita. Kalau nggak salah dari mana ya? Finlandia atau Irlandia ya? Finlandia mungkin ya. Ya Finlandia kayaknya, dari Finlandia mungkin ya. Nanti coba saya buka lagi lah di Google ya, aku lupa. Tapi teman-teman boleh koreksi kalau salah ya, Finlandia kayaknya. Nah, kemudian foto pakai bendera putih merah itu keren juga. Saya ada foto-fotonya masih sama bareng-bareng bule itu. Dia senang bahwasanya ini bendera negara kami juga begini, tapi putih merah katanya kan. Nah, jadi kemanapun saya pergi, saya selalu bawa bendera teman-teman. Lebih-lebih waktu saya pertama kali berangkat ke luar negeri itu, kerja kapal pesiar itu, bendera saya siapkan di koper itu 2 itu teman-teman. Jadi saya foto di atas kapal itu, di helipadnya itu bawa bendera merah putih, itu keren lah, aku senang gitu loh. Seperti halnya di sini, waktu saya begitu datang langsung saya pasang kan di sini. Makanya waktu kemarin hari ke berapa ya, hari ke-7 kalau nggak salah, saya ikut giveaway ketua MPR, alhamdulillah menang di video call. Backgroundnya bendera. Ada teman saya yang komen kata, wah mentang-mentang acaranya ketua MPR langsung bawa bendera biar kelihatan nasionalis ya. Saya bilang kamu salah, saya bilang hari pertama saya masuk sini sudah saya pasang bendera ini gitu loh. Kebetulan pas saya di video call saya selalu duduk di sini ya, backgroundnya ini. Lihat aja video saya 14 hari bercinta dari hari pertama sampai hari ini ada bendera semua. Artinya apa? Memang dari dulu saya gitu loh selalu bangga dengan bendera. Jadi begini teman-teman, kenapa saya selalu bawa bendera kemana-mana? Sebenarnya Bung Karno kan bilang jas merah ya kan, jangan sekali-kali melupakan sejarah ya kan. Dan menurut saya salah satu cara untuk kita selalu mengenang sejarah, mengenang para pahlawan itu salah satu caranya ya dengan menatap bendera, membawa bendera, bangga dengan bendera, kan simbol negara nih. Itu menurutku salah satu cara gitu loh. Dan buat aku ini salah satu cara, buat aku ya, karena ada satu kebahagiaan sendiri ataupun satu kebanggaan ketika saya bisa menatap merah putih gitu. Ketika saya menatap merah putih, saya melihat merah putih itu kayaknya adem banget itu. Terus seneng bangga gitu loh bahwasanya ini loh merah putih bendera negara kami. Dulu teman-teman sebelum kita merdeka, kita nggak bisa ngibarin bendera ini teman-teman. Kita ngibarin bendera ini ketahuan penjajah ditembak mati gitu loh. Jadi bagaimana sih peristiwa Hotel Yamato di Surabaya 45 November 45 itu? Itu kan bagaimana hanya untuk mengibarkan bendera ya kan, mengganti bendera Belanda yang di atas itu, bagaimana pertempuran dulu, banyak yang mati dulu baru bisa ngibarin bendera teman-teman. Nah, artinya nggak apa-apa buat teman-teman juga, terutama yang suka traveling, apalagi yang keluar negeri ya. Yang keluar negeri jangan, nggak usah ragu, nggak usah malu bahwasanya identitas negara kita salah satunya merah putih ini, biar orang-orang tahu kamu berasal dari mana, Indonesia. Ketika kamu ngeluarin bendera merah putih, mereka tahu, oh Indonesia ternyata benderanya merah putih, biar orang-orang dunia luar tuh tahu gitu loh, bendera kita merah putih loh, kita bangga bahwasanya wah orang-orang Indonesia itu bangga ya dengan benderanya yang selalu dibawa gitu kan. Gak apa-apa, tapi ya bukan berarti
orang yang nggak bawa bendera, nggak cinta negara ya, bukan berarti begitu ya. Karena banyak juga orang yang mencintai negara ini, yang sangat mencintai, yang nasionalis sejati, kemana-mana nggak bawa bendera ya banyak juga gitu loh. Tapi ya ini gaya saya gitu, saya selalu bawa bendera gitu kan, nggak apa-apa gitu loh. Perbedaan Indonesia, perbedaan itu. Yang penting jangan dibully, jangan dibilang malu-maluin, jangan dibilang lebay orang bawa bendera gini loh. Selagi saya bawa bendera dan melakukan hal-hal yang normal, biasa-biasa aja gitu loh. Kecuali saya bawa bendera tapi saya melakukan hal-hal yang abnormal, yang nggak normal, ya mungkin itu gila ya. Tapi tolonglah, kalau ada orang yang begini tuh, itulah kadang-kadang budaya kita ya. Kebanyakan orang-orang itu tidak bisa melakukan hal ini, tetapi dia mencibir, membuli gitu loh. Sama halnya dalam Islam tuh, kadang-kadang sunnah itu kan baik sekali dilakukan. Dengan menghidupkan sunnah, sama aja kita betul-betul mencintai Rasul, kita dapat pahala. Tapi kadang-kadang ketika kita menghidupkan sunnah, ada orang yang mencibir, membuli itu loh. Bahkan ada beberapa sunnah yang dikaitkan dengan paham-paham radikal. Ini kan menurut saya keliru gitu loh. Jadi maksud saya, ketika kamu belum mampu menjalankan sunnah, ya sudah gitu loh. Doakan aja orang yang menjalankan sunnah itu, doakan aja. Harusnya kamu seneng lihat orang menjalankan sunnah gitu. Tapi ketika kamu nggak mampu, jangan terus kamu mencibir gitu loh. Hanya karena kamu bisanya menjalani sunnah yang ini, kemudian sunnah yang itu kamu anggap paham-paham radikal. Yang menjalankan sunnah dengan celana cingkrang, berjenggot, bercadar, nanti kamu kaitkan dengan simbol-simbol paham-paham radikal itu, kan menurut saya gagal berpikir. Bukan gagal berpikir lagi ya. Ya gagal berpikir lah. Lucu gitu loh, jangan begitulah. Sama halnya kalau saya bawa bendera gini, bukan berarti terus lebay, nggak usah. Karena orang itu punya style masing-masing, orang punya, apalagi dalam hal agama, orang punya dasar masing-masing, punya dalil masing-masing, punya keyakinan masing-masing. Nah, kalau kita selalu bilang Indonesia ini berbineka tunggal ika, toleransi, ya sebenarnya toleransi yang sebenarnya itu ya seperti itu. Kita membiarkan orang menjalankan sunnah, orang menjalankan agama lain, kita biarkan. Jangan diganggu, jangan dicibir, jangan dicampur adukkan. Itulah wujud toleransi yang sebenarnya, teman-teman. Begitu. Jadi sampai di sini dulu video saya yang 14 hari bercerita. Alhamdulillah akhirnya 14 hari bercerita ini selesai juga. Saya berharap dan semoga ya satu dari 14 video saya ini ya mudah-mudahan ada yang bisa memberikan manfaat, atau bahkan mudah-mudahan semuanya ada sisi-sisi manfaatnya gitu loh. Kalau kata Ustadz Dery Sulaiman itu, teman-teman, gini aja. Segemuk-gemuk ikan pasti ada durinya. Sekurus-kurus ikan pasti ada dagingnya, teman-teman. Jadi ambil yang buruk, tinggalkan yang ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Begitu, teman-teman. Jadi udahlah, gitu aja ya. Terima kasih banyak dari saya, Muhammad Riko Setiawan. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dimudahkan segala langkah kita, dan semoga kita selalu tergolong dalam orang-orang yang selalu memberi manfaat hidupnya kepada orang lain. Semoga Allah selalu menyertai hidup kita, merahmati hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.